user yang ada di MSF admin, ya, yang ada di Metasploit tab 2 ini, ya, melalui tool password cracking Medusa. Ya. Kita buat dulu yang pertama, yaitu mengcrack password ya, dari telnet. Ya, mengcrack password dari telnet menggunakan sniffing tool, menggunakan Wireshark. Oke. Saya coba dulu untuk melakukan telnet dari klien ke server. Kita coba dulu telnet, ya, 192, 168, 28, ya, 164. Oke, masuk ya. Ya, saya coba menggunakan MSF admin. Ya, passwordnya MSF admin. Nah, begini, masuk ya. Ya, masuk ya. Ya, setelah itu saya keluar dulu ya untuk ngetesnya. Kemudian ya, untuk melakukan cracking password dari protokol telnet, ya, dalam hal ini ya sniffing tool-nya harus kita jalankan dulu. Ya. Sniffing tool-nya kita jalankan dulu. Kita buka Wireshark di sini ya. Ya. Kita buka Wireshark ya. Kemudian kita pastikan, oke, kita pastikan yang kita capture adalah Ethernet ETA0, ya, interface di mana jaringan ya dari Kali-Linux ini terhubung dengan internet, ya, dengan apa? Dengan jaringan. Ya. Kemudian kita masuk ke capture, ya, option, ya, pastikan bahwa mode promiscuous mode ini kita disable, ya, defaultnya adalah enable. Ya. Mode promiscuous itu maksudnya adalah ya, mode yang kita gunakan untuk mengcapture semua jenis traffic, ya, semua jenis traffic ya, yang masuk dan keluar jaringan, interface jaringan ya, dari komputer yang menjalankan Wireshark ini. Ya. Jadi semuanya masuk, ya, mulai dari layer 2, ya, misalnya SDP, ya, switching discovery protokol itu juga masuk, padahal kita nggak perlu. Ya. Kemudian routing protokol juga masuk, padahal kita tidak butuh. Ya. Jadi kita matikan untuk sementara. Mode promiscuous mode itu, ya, itu digunakan untuk hacking jaringan wireless biasanya, untuk hacking jaringan wireless. Karena di jaringan wireless itu, ya, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ketika kita melakukan hacking, ya, termasuk RSSI, ya, kemudian link quality identifier LQI, ya, ya, kemudian bandwidth, ya, kemudian frekuensi, ya, kemudian timestamp, ya, dan seterusnya. Ya, itu semuanya masuk. Oleh karena itu, untuk mengamati paket telnet, ya, tidak perlu semua traffic, cukup TCP, ya, paket TCP. Ya, jadi ini kita matikan saja, dan tidak semua paket itu masuk ke interface jaringan ETA0. Jadi kita matikan. Ya, setelah kita matikan, baru kita start. Nah, gini ya. Oke, kita biarkan dulu. Nah, kita biarkan dulu. Ya, kemudian kita pindah ke terminal ya, telnet. Kita coba untuk login melalui protokol telnet ke server. Seperti ini ya. Ya, menggunakan MSF admin. Ya, MSF admin. Oke, seperti ini. Ya, kita amati di Wireshark kembali. Nah, ini kan sudah berjalan. Ya, di sini ada telnet, ya, dari 164 ke 130 dan sebaliknya dari 130 ke 164. Ya, oke ya. Nah, sekarang ya, ini coba saya keluar lagi. Ya, saya sudah mendapatkan traffic. Ya, setelah dapat traffic, saya tutup, ya, atau saya stop. Nah, ini saya stop ya. Ya. Nah, setelah saya stop, ya, saya filter. Ya, saya filter, ya, saya ambil yang telnet saja. Ya. Saya filter yang telnet saja. Ya. Ya, yang berisi paket capture ya telnet. Oke, kita lihat di sini. Ya. 130 ke 164. Berarti dari klien, ya, klien telnet ke server telnet. Ya, kemudian kita cek bagian yang paling kanan. Ya, kita pastikan data. Ya, telnet data. Ya. Jadi ini sudah pas nih yang di baris pertama. Ya.
baris pertama ini sudah pas, kemudian kita klik kanan, ya, kemudian ya, atau langsung aja di double klik gitu ya, langsung di double klik. Nah begini, ya. Nanti kalau kita lihat ya di bagian telnet ya, itu ada beberapa yang bisa kita amati ya. Di antaranya adalah ya di sini ada terminal type ya, kemudian negosiasi ya dan seterusnya ya. Nah, sementara ya kita akan mengamati paket ya yang mau kita track password dari klien ya yang digunakan untuk login ke server telnet ya. Coba kita klik kanan ya, kita cari TCP stream ini ya, follow TCP stream. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini akan kelihatan, nah ini ya. Akan kelihatan loginnya adalah ini. MSF admin ya, meskipun double masih bisa kita baca ya. MSF admin ya, double ya di sini ya. Passwordnya ini langsung ketahuan. Ya. Kenapa bisa tercapture oleh paket sniffing tool ya, oleh Wireshark ya, karena telnet ya itu komunikasinya tidak terenkripsi ya, sehingga bisa dengan mudah di capture oleh sniffing tool seperti Wireshark ya. Ini ya, coba saya gunakan login yang lain ya, apakah tercapture ya. Ini saya jalankan lagi ya, ini sama saya tutup dulu ya, without saving ya, kemudian saya jalankan lagi Wireshark ya. Saya lakukan lagi percobaan yang kedua ya, sama ETH 0, kemudian kita pastikan ya promiscuous mode-nya ini disable, langsung kita start ya. Setelah itu kita siapkan ini telnet ke server ya. Sekarang coba saya menggunakan user yang berbeda ya, saya gunakan user ya. Ini misalnya saya pakai user ya, user nah, passwordnya mungkin sama, user. Oke, masuk ya. Oke, masuk. Sekarang saya balik lagi ke Wireshark, sudah tercapture ya, sudah tercapture ya. Kemudian saya stop dulu ya. Kemudian yang ini saya keluar, exit ya. Sekarang saya balik lagi ke Wireshark ya. Sekarang saya filter ya, menggunakan net seperti ini. Oke. Saya pastikan yang saya capture adalah teledata ya. Oke, sudah masuk di baris yang pertama, ini sudah pas ya. Saya klik kanan ya, follow TCP stream. Oke, kita lihat, nah ini ya, user, passwordnya user, kelihatan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Sekarang percobaan yang kedua, ya, Medusa. Ya. Nah, sebelum Medusa, ya, saya demokan apakah dengan sniffing tool itu, ya, kita bisa meng-crack password yang berjalan untuk protokol SSH. Ya, bisa nggak kira-kira untuk SSH? Kalau sniffing tool ya terenkripsi Pak datanya, Pak. Oke, coba kita lihat ya, apakah nasibnya sama dengan telnet? Ya, seharusnya enggak ya, seharusnya tidak bisa kelihatan. Ya, ini saya tutup dulu Wireshark-nya. Ya. Kemudian saya buka lagi ya. Ya, kita melakukan capturing baru ya. Kita pastikan promises mode-nya ya disable, sudah oke, disable ya. Start. Ya. Oke, sekarang saya balik ke terminal ya. Kemudian saya gunakan SSH sekarang. Ya. Saya tidak lagi menggunakan telnet, saya pakai SSH user at ya 192.168.28.164 enter, passwordnya user. Oke, masuk ya. Kita lihat di Wireshark sudah tercapture SSH ini ya.
ya, saya stop, ya, cukup untuk mengcapture itu, ya. Kemudian saya filter, ya, saya coba SSH. Oke, ya, ini sudah masuk ya, 164, 130, 164, ya. Oke, kita cek sebelah kanannya, kita cek. Nah, ini kelihatan, ya, encrypted paket. Ya, jadi paketnya terencrypt. Ya, kalau mau dipaksa, mau kita lihat, ya, TCP stream-nya, ya, klik kanan, ya, follow TCP stream. Nah, seperti ini keluarnya. Ya, ya, tidak bakalan kelihatan, ya, username dan password-nya. Ya, karena paketnya dalam keadaan terencrypt. Ya, gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, untuk ya sniffing tool untuk SSH tidak akan berjalan dengan baik, ya, karena paketnya terencrypt. Untuk itu ada solusi. Ya, solusinya adalah kita gunakan Medusa. Ya, saya exit dulu ya. Saya exit. Nah, untuk menjalankan Medusa, ya, yang harus disiapkan adalah database. Ya, 2 database. Database untuk username dan database untuk password. Ya, database username dan database password. Misal kita siapkan. Ya. Ini saya sudah buat. Ya. Di user. Ya. Saya sudah buat user txt. Ini ya. Ya. Isinya misalnya ini, admin, root, user 1, user 2, user, test, hack, adi, budi, msf admin, ftp, ya misalnya ya. Ya. Kalau mau tambah lagi silakan. Ya. Semakin banyak semakin baik. Misalnya jual misalnya. Ya. Ya misalnya ya. Apa lagi misalnya. Dan Arman misalnya. Ya. Bisa lagi ya. User Jokowi, Pak. Mana? Siapa? Bisa tambah lagi Jokowi, Pak. Ojo lah. Ya, yang lain aja. User 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian misalnya, ya, misalnya lo ya, misalnya, apalagi ya, Debian misalnya. Ya. Oke, ini untuk database user. Ya. Nah, usahakan ya di username ini ada user yang ada di ya, komputer target yang mau kita serang. Ya. FTP, admin, service, user. Ya. Seolah-olah bahwa kita punya database yang match gitu ya, match dengan target. Ya, karena ini percobaan. Ya, kalau bukan percobaan berarti kita nggak tahu di sini ada user apa. Makanya di sini ya kita harus mencari ya word list ya, yang ada di internet ya sebanyak mungkin. Ya, karena ini percobaan ya kita buat aja sendiri ya. Seolah-olah di word list yang kita buat itu ada yang match ya dengan username yang ada di server target. Oke, bisa cukup aja di situ. Ya. Saya simpan. Kemudian database yang kedua adalah password. Ya, password ya. Password txt. Ya, misalnya begini. Ya. Ada password Budi, misalnya ada password Adi, user, ya root, tor, msf admin, Tony, misalnya. Ya, 4D4EB misalnya, ya. Atau secret misalnya, atau password misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, misalnya PWD, ya, misalnya ya, 1, 2, 3, ya, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, ini seolah-olah ya ada password yang match gitu ya di komputer target, karena ini percobaan. Ya. Untuk realnya, ya kita pasti nggak tahu. Ya, oleh karena itu, carilah wordlist password di internet sebanyak mungkin. Ya. Karena Medusa ini bekerja berdasarkan bekerja menggunakan brute force, ya, brute force, ya, mencari matching antara username dan password, ya, yang ada di wordlist username dan wordlist password. Oke. Jadi bukan pure brute force ya, Pak, ini berarti, Pak? Brute force. Apa yang namanya? Ini brute masih brute force hitungannya? Brute force, ya. Ini saya tulis saja di sini. Ya, brute, ya, force. Nah, ini ya. Ya, ada spasinya. Saya tulis
underscore, ya, brute force. Misalnya saya buat aja di situ. Oke, enter ya. Nah, setelah itu kita jalankan, ya, kita jalankan, ya, kita jalankan untuk menghack password ya dari SSH, ya. Nah, untuk itu, ya, jika ada password, jika ada user yang sedang SSH ke server seperti ini tadi, ya, user lagi SSH ya ke server. Nah, bisa kita amati di sini. Ya, di sini bisa kita amati. Ya, Medusa, ya, di situ apa perintahnya? Min U besar ya, min U besar, ya user .txt, kemudian min P besar ya, password.txt, ya, gitu ya, kemudian min H, ya target yang mau kita hack 192.168, ya 28.164. Kemudian ya protokolnya apa SSH ya, gini ya. SSH ya Pak. Nah seperti ini. Nah ini kita tunggu, ya kita tunggu, ya kita tunggu hasil panen nanti. Nanti akan keluar ya apa hasil ya bahwa Medusa mengetahui ya atau berhasil menghack user dan password dari user yang sedang login menggunakan SSH. Ya, dia mencocokkan antara ya wordlist di username dan password. Ya. Mungkin dengan dengan AI ya AI sederhana ya untuk mencocokkan dua database itu. Ya, berdasarkan traffic yang dia capture ya dari user yang sedang ya login ke server. Ya, ini kan user yang sedang login ya. Ya. Nanti pasti ada yang cocok ya, terutama user ini ya, yang sedang login ke server Metasploitable 2. Kita tunggu ya, tidak langsung keluar begitu ya. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Nah, kalau seandainya database username dan password ini banyak ya, ribuan atau bahkan miliaran baris ya, tentu saja tidak akan selesai ya 1 jam 2 jam, bisa sehari, bisa 1 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan. Ya, oleh karena itu pekerjaan hacker kan nongkrong di depan komputer ya untuk menunggu panen dari dari hasil capturing, hasil tracking ya password yang dia amati dari network ya, dari traffic yang dia amati ya melalui tool-tool seperti ini. Ya, kita tunggu dulu beberapa saat, nanti ada yang match. Ya, kalau ada yang match nanti keluar. Pak Amang, ya, mau izin tanya Pak. Ini dia tuh pas pada saat dia proses brute force itu dia kan ada jeda waktunya ya. Dia tes, nunggu bentar, tes, nunggu bentar gitu Pak. Itu dia bentar. Ini ada yang sukses nih satu. Nah ini. Ada suksesnya. Suksesnya ini ya. Ini loh. Keluar sukses ya. Usernya user, passwordnya user. Betul ya? Oke. Ya gimana Mas Jual? Tadi itu kan dia kan proses program ini kan dia kan ngetes jeda, tes jeda ya Pak ya. Dia ada jedanya itu karena jeda nunggu respon dari victim atau gimana ya Pak itu Pak? Nggak bisa langsung terbanter itu nggak bisa ya Pak ya? Kalau user itu login terus gini ya. Biasanya kalau remote login kan ini ya, user masuk ya melakukan sesuatu agak lama kan. Ya, dia meremote server kan agak lama. Nah, agak lama kan ada komunikasi antara klien dan server. Nah, komunikasi itu kan mengenerate traffic. Traffic inilah yang di-capture oleh Medusa. Kemudian disocokkan dengan dua database tadi ya melalui pencocokan ya brute force. Ya, ini tadi sudah sukses satu ya. Karena yang login adalah user ya. Kalau misalnya saya ganti, saya exit ya. Usernya saya ganti misalnya MSF admin ya. Ini ya MSF admin ya. Ya, udah login ya. Ya. Berarti ada traffic baru kan? Ya, MSF admin. Ya, kita tunggu lagi di sini. Ya. Di Medusa kita tunggu lagi. Ya. Apakah perlu harus kita reset mulai dari awal? Boleh.
Ya, kalau kita tunggu berarti dia sudah setengah perjalanan. Ya, barangkali jawabannya tadi di atas gitu ya. Kebetulan kita punya database kan sedikit. Kalau sudah sampai di baris yang terakhir, dia kembali lagi ke baris pertama untuk scanning ulang. Nah, kalau database-nya itu ribuan atau bahkan miliaran, ya kan menunggu baris terakhir kan lama. Nah, ini sudah sukses ya, nih. Nah, ini ketemu. Nah, ini sukses kan, ketemu. Bentar ini. Ini, sorry. Ini. MSF admin. Nah, ini sudah ketemu. Ya, sukses ya, ini ya. User MSF admin, password MSF admin. Begitu caranya ya. Ya. Meskipun saya itu terenkripsi, ya, tapi Medusa ya, masih bisa ya melakukan cracking, ya, password yang dalam keadaan terenkripsi. Ya. Tapi itu tadi ya dengan cara ya dibantu oleh informasi ya dari database atau dari word list, username dan password dicocokkan. Kayak gitu ya, Mas Jual dan yang lain. Ya, Ya Pak, Pak. Terima kasih Pak. Bisa diikuti. Ya, bisa Pak. Bisa Pak. Kalau ada yang tanyakan silakan. Ya, kalau ada yang ketinggalan silakan. Saya ulangi lagi. Jika tidak saya teruskan dengan ya ada yang ditanyakan. Izin tanya Pak. Ya, kalau serangan brute force ini saya itu pernah lihat di siapa kalau ini? di web saya Fahmi Pak. Oke, Mas Fahmi, mana ya? Kalau di web itu saya pernah ada lihat sistem login itu kalau mencoba 3 kali gagal itu dikasih sama sistem itu nggak boleh login setelah beberapa menit. Itu berarti kebijakan server, kebijakan provider. Ya. Iya. Itu di Linux apa bisa ya Pak kayak gitu? Ya bisa, ya. Itu kan programan utama, Mas, program berbasis web ya. Iya. Ya. Kalau untuk login seperti SSH itu gagal login 3 kali. Bisa kamu atur kan ya programnya. Iya Pak. Ya. Itu yang web memang bisa Pak. Tapi kalau untuk sistem login seperti SSH ini itu apa bisa ya Pak dibuat seperti itu? Bisa. SSH servernya ya dikonfigurasi ya. Itu dicari dikonfigurasi. Kalau tidak ada ya terpaksa source dari OpenSSH server itu harus kita cari ya. Kita cari kemudian kita tambahkan script ya untuk membatasi membatasi login user jika salah 3 kali ya. Untuk login percobaan yang keempat tidak diizinkan. Itu Mas. Ya. Kalau dikonfigurasi itu belum ada ya setahu saya. Coba ya cek ya. Ya. Konfigurasi untuk SSH server etc SSH ya. Bentar, saya carikan SSH config. Ya, kita cari ya. Mulai dari baris yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya, jika kita tidak menemukan, ya itu biasanya namanya attempt ya. Ya, attempt. Ya, begini ya. Nah, kalau ketemu, ya berarti default-nya tidak ada. Ya, default-nya untuk SSH ini menggunakan Open SSH server. Ya, default-nya tidak ada. Ya, yang ada itu tidak mengizinkan root. Ya, kalau root tidak diizinkan itu ada. Ya. Tapi kalau dibatasi sampai 3 kali, ya atau 5 kali atau berapa bisa kita atur, ya di konfigurasi default-nya tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ya apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin membuat seperti itu? Cari source code-nya OpenSSH server, ya dari Target atau yang lain. Pernah tahu kan ya Target ya? Pernah Pak. Ya. Kemudian carilah percobaan login ya dari user ya source code yang file.c-nya ya cari ya di situ kalau sudah ketemu ya silakan ditambahkan dimodifikasi ya sedikit script ya di situ ya silakan dilakukan counter ya kalau percobaan 3 kali nggak berhasil ya silakan tidak diizinkan untuk login selamanya ya bisa Mas nggak ada masalah. Nah setelah dirubah ya file source-nya silakan dikompil lagi ya dikompil ya seperti biasa ya make install tapi sebelumnya kan ./configure pernah kan install
paket di Linux? Pernah ya? Nah, Pak. Pernah, Pak. Setelah configure, kemudian make install kan ya. Nah, pada waktu kita ketik make itu kan melakukan kompilasi gcc -o ya. Kemudian nama filenya apa, nama file .c-nya apa, kemudian library-nya apa ya. Nah, kalau sudah kita modifikasi nanti akan ikut file terkompilasi itu akan ikut program yang kita modifikasi tadi ya. Harus itu kita coba untuk melakukan proses login ya 3 kali ya, nggak bisa ya, apakah berhasil apa enggak. Kalau nggak berhasil ya dicek lagi programnya, begitu seterusnya ya. Jadi saya jawab bisa Mas Fahmi, nggak ada masalah ya. Oke ya, ya silakan dioprek di server OpenSSH servernya ya, oke ya. Ya ini saya tutup lagi, kemudian sekarang saya pindah ke percobaan berikutnya, yaitu menggunakan John the Ripper. Medusa meskipun bisa kita gunakan untuk mengcrack password ya dari protokol SSH ya encrypted traffic ya, tapi dia punya kelemahan ya tidak bisa mengcrack password yang dalam keadaan salting. Ya, salting ini ya, sebentar, saya buka notepad. Salting ini pernah dengar ya istilahnya? Salah tingkah, Pak. Itu ini nggak salah ada ini ya, ada beberapa data yang dibolak-balik atau gimana gitu nggak salah, sama ditambahin nggak salah. Medusa itu bisa berhasil mengcrack password dari user ya dari sebuah operating system melalui protokol SSH ya, karena passwordnya ya itu dikenali di kata-kata kamus ya, kata-kata kamus dictionary gini ya, dictionary ya. Oleh karena itu ya jenis penyerangan seperti ini kita sebut dengan ya dictionary ya attack, dictionary attacking. Nah, gini ya. Dictionary attack. Gini ya, namanya ini, nama attackingnya. Ya. Contohnya begini. Ya, Ya. Kalau saya punya username, ya, tadi username-nya adalah user, gitu ya. Password-nya adalah user. Ya. Nah, dua kata ini adalah kata-kata yang bisa kita jumpai di kata-kata kamus. Benar nggak ya? Ya. Apalagi admin 1, 2, 3 ini juga kita temui di kata-kata kamus ya. Apa yang terjadi kalau di depannya ini saya tambah dengan ya beberapa karakter random, misalnya begini ya 6F misalnya begini ya 6F kemudian A ya 5 ya B ya misalnya E 6 misalnya begini ya. Apa yang terjadi kalau saya tambah dengan bilangan random seperti ini. Ya. Tadi user saja ketemu. Ya. User saja ketemu di kata-kata kamus. Ya. Ini masuk ke kata kamus. Ya. Dictionary word gitu ya. Kata kamus, word list. Ya. Begitu saya tambah dengan karakter random, beberapa karakter random. Ya. Ini tidak lagi ditemukan di kata kamus. Ya. Penambahan beberapa karakter random ini kita sebut dengan sol. Ya. Penggaraman gitu ya. Jadi user tadi ada di kata kamus, setelah itu saya beri sol supaya kabur ya, tidak ditemukan di kamus ya. Ini kita sebut dengan salting. Oke ya. Medusa tidak bisa menembus password yang ada salt-nya. Ya. Ya, jadi kesaktiannya cuma hanya di password atau username yang ada di kata-kata kamus. Begitu saya tambahkan salt, ya Medusa tidak akan bisa menemukan ya kecocokan antara username dan password ya kalau ada saltnya. Nah untuk itu ya solusinya adalah ya kita gunakan tool yang lain yaitu John the Ripper. Ya contoh dari penggunaan password ya yang ada saltingnya ini adalah password yang tersimpan di sini etc ya passwd ya dan pseudonya di sini etc ya sudo ya, yang ada di Linux operating system gitu ya. Coba kita cek ya, kita cek di Metasploitable 2 di sini ya, coba saya cek ya, etc ya langsung saja sudo di sini ya,
Saya pakai sudo ya, sudo get etc password msf admin. Nah, di sini ada tambahan. Nah, ini ya. Nah, coba ini kita lihat. Sambil contoh, ya, user ada tambahan ini. Ya, ada tambahan $1, $0Z, BC, ya, B besar, D, dan seterusnya. Setelah itu adalah password terenkripsi. Ini passwordnya terenkripsi. Ya, ini di Sedo ya, di Sedo. Nah, ini dalam keadaan tersolving. Medusa nggak bisa nembus. Ya, Medusa nggak bisa nembus. Nah, yang bisa melakukan itu adalah John the Ripper. Ya, makanya di percobaan ini ya kita pilihkan beberapa tool yang memiliki fungsi masing-masing. Ya, ini juga begitu. Ya, kita punya username, service, ya sama dalam keadaan sorting, ada tambahan bilangan random di depannya. Ya, setelah itu diikuti oleh encrypted dari ya diawali dengan $, ya diakhiri dengan $. Ini ya, dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini, ini adalah sortingnya. Setelah $, yang ini adalah encrypted dari password. Ya. Kalau yang di etc password, coba kita cek. Ya. etc password, ya. Nah, kalau yang di etc password ini hanya berisi database saja, bahwa di sini ada username, ya, user, service, telnet, ya, ProFTP, ya, kemudian MSF admin, dan seterusnya. Passwordnya tersimpan di Sedo. Ya. Bisa diterima ya? Pak, mau tanya Pak. Ya. Itu tadi yang bagian solve-nya itu ada diapit sama $2 sign ya Pak ya? Kalau semisal sama tanya ini kira-kira apa tuh datanya dienkrip menggunakan algoritma enkripsinya apa Pak? Algoritmanya bukan enkripsi, algoritmanya menggunakan fungsi hash. Ya. Hash function ya? Menggunakan SHA-1, ya, SHA-1. Ya. Itu enggak ada semacam dekriptornya itu enggak ada apa? Kalau fungsi hash itu fungsi satu arah, tidak ada dekriptornya. Ya. Yang bisa dilakukan adalah menghilangkan. Ya, jadi yang bisa dilakukan oleh John the Ripper adalah menghilangkan ini. Ya, menghilangkan ini tadi. Ini dihilangkan dulu. Ya, ini dihilangkan. Baru yang tersisa adalah kata kamusnya. Ya, baru dari kata kamus itu dicari dengan cara Medusa. Ya. Berarti cuma simply detection deteksi pasca $. Ya? John the Ripper melakukan unsolving. Ya. Kalau di sini Sedo berarti ya kira-kira unsedo. Ya, dia melakukan proses unsedo. Nah, proses unsedo itu artinya proses menghilangkan salt. Setelah proses saltnya ini hilang, ya dia gunakan tekniknya Medusa ya untuk mendapatkan kecocokan antara username dan password. Oke, bisa diterima? Ya, bisa Pak. Nah, nanti kalau misalnya mau mencoba untuk memodifikasi Medusa, mau ditambahkan ya kemampuan untuk menghilangkan salt, nah itu lebih baik. Ya, jadi kemampuan John the Ripper ya ditambahkan di Medusa. Ya, boleh silakan. Ya. Gitu ya. Apakah boleh jaringan judul TA? Boleh. Ya. Ini juga meskipun sederhana, tapi tidak mudah. Ya. Ya, matematiknya luar biasa di dalamnya. Ya. Kalau mau TA seperti itu, mau ganti TA silakan. Mas Yol mau ganti TA? Aduh Pak, jangan Pak, ampun Pak. Ya, jangan. Jadi Medusa ya itu bisa mengcapture atau mengcrack SSH ya. Ya. Tapi dia punya kelemahan yaitu begitu ya ada password yang tidak masuk di kata kamus karena adanya solve ya, adanya solving ya tidak akan ketemu ya. Untuk itu kita tambahkan kemampuan tambahan di Medusa yaitu unsolving atau unsedo. Ya, jadi kemampuannya John the Ripper kita tambahkan di Medusa. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa kok Medusa ini tidak ada unsolving? Tidak perlu, karena karena Medusa itu ya mentargetkan SSH. SSH sudah tidak ada solvingnya. Yang ada solvingnya itu ada di OS. Ada di etc Sedo dan etc password. Itu kan pasangan. etc password kan berisi username. etc Sedo berisi password. Ya. Tapi dalam keadaan terencrypt dan solving. Ya, itu yang ditargetkan oleh John the Ripper. Nah,
Sedangkan SSH, ya SSH itu tidak pernah menggunakan salting, sehingga Medusa tidak pernah ya menerapkan unsalting ya di programnya. Tapi nanti saya yakin suatu ketika ya SSH ada tambahan, ada perubahan ya di dalam server SSH ya ditambahkan salting ya supaya menyulitkan orang untuk mengcrack menggunakan tool seperti Medusa ya. Jadi kejar-kejaran lah gitu ya. Ya antara defender dengan attacker. Oke, bisa diterima? Ya, alasannya tadi. Ya, Pak. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana Gentriper ini bekerja? Ya, tadi saya katakan ya, dia melakukan unsalting dulu. Ya, tadi saya ambil contoh ini tadi ya. Misalnya, saya ambil contoh ya FC, E, ya, kemudian 5, ya, kemudian A, ya, B, ya, ini ya, pada taman itu misalnya. Menghilangkan ini dulu, ya, unsudo salting dulu, ya, baru yang tersisa adalah dictionary word, ya, user saja, ya, itu yang akan dicari secara brute force, ya, oleh Gentriper, ya, melalui database username dan password. Oke, kita coba di sini. Ya. Kita coba di sini, ya, password or, ya, saya coba dulu di sini. Saya asumsikan bahwa John the Ripper ini sudah punya ya 2 file etc passwd dan etc sudo. Coba misalnya saya kirim ya, misalnya si attacker ini sudah punya dua file itu. Ya. Coba saya kirim dulu dari Metasploitable 2 ke Kali Linux. Ya, saya taruh di PWD, taruh di dalamnya root ya. Saya taruh dalamnya root. Nah, saya kirim SCP ya, kemudian etc passwd ya, saya kirim ke Kali Linux ya root ya. Bentar saya kirim. Tapi sebelumnya harus saya aktifkan server dulu ya, etc init.d ya, SSH start ya, defaultnya mati ya. Root add ya 192.168.28.130 saya kirim ke root gini ya. Oke, yes. Passwordnya root adalah tor. Oke, terkirim password. Sekarang yang kedua sudo ya, etc sudo. Oke, saya kirim ke Kali Linux. Oke, tor passwordnya misalnya permission deny. Oke, berarti saya kasih sudo ya. Oke, passwordnya adalah tor. Oke, terkirim ya. Coba di sini saya cek ya. Di Kali Linux saya cek ya. ls sudo ya, sudah ada ya, -l. Oke, barusan saya kirim ya. -l itu untuk apa, Pak? -l itu apa, Pak? All list ya, all list. Jadi keluar username-nya apa, password-nya apa, ukuran filenya berapa, tanggalnya berapa, jamnya berapa, yang nama filenya apa. ls passwd ya, passwd ya, sudah terkirim tadi ya, -al ya, barusan kan tanggal 18 jam ya, ini mungkin jam jam komputer saya ya, jam 3.56 ya, jam ini jamnya Linux ini ya, ada yang keliru tapi tanggal 18. Oke ya, jadi sudah punya pasangan ini ya, passwd dan sudo. Kalau dia buka dengan cara cat atau text editor ya, passwd seperti ini ya, yang dia dapatkan hanyalah ya nama-nama username ya, tapi passwordnya nggak kelihatan. Passwordnya ada di sudo ya, passwordnya itu ada di sini, di sudo, nah di sini, tapi dalam keadaan solved dan terencrypt ya. Dia bisa mengcrack dengan cara ya menggunakan tool John the Ripper. Caranya adalah ya jalankan perintah John ya, bukan Johnny ya, itu Johnny beda ya.
John Draper itu John saja, ya John, ya kemudian password, ya pasangan username dan password yang tadi mau kita crack, ya kemudian sudo, ya kemudian ya simpan di file, sembarang filenya namanya, ya misalnya crack file misalnya, ya saya simpan di crack file. Nah seperti ini, ya tunggu beberapa saat. Ya, dia gunakan word list di sini word listnya, user share John password list. Dia pakai word listnya ini, ya sama dengan Medusa tadinya. Setelah unsudo, bentar, unsudo dulu, sebentar, balik. Ya, mohon maaf dulu, unsudo dulu, ya, mohon maaf, unsudo. Nah, ini dulu, ya. Jadi di unsudo dulu baru dilakukan proses cracking. John, ya John kemudian crack file. Nah, begini. Ya. Di unsudo dulu baru ya di crack. Ya. Gitu ya. Nah, waktu crack gunakan ini, password listnya ini di sini. User share John password list. Nanti bisa kita cek ya isinya apa. Gitu ya. Nah, kalau ditunggu agak lama, ya. Ditunggu agak lama. Coba saya Ctrl C dulu. Ya, saya abort. Ya. Coba beberapa menit tadi ya yang sudah jalan itu saya jalankan dengan cara ya John ya min show ya crack file. Ini ya. Nah, kalau saya lihat ya kalau saya cek ini sudah keluar hasil padahal masih beberapa menit jalan. Ini hasilnya. Ya. MSF admin ketemu ini. MSF admin ya, passwordnya MSF admin. Ya, Postgres, passwordnya Postgres. User, passwordnya user. Service, passwordnya service. Tapi belum semuanya, karena tadi saya Ctrl C. Ya, saya gagalkan karena nunggu lama. Ya. Ngerti maksudnya ya? Jadi stepnya adalah unsudo dulu. Untuk mengunsudo password yang ada di sini, di sudo. Ya. Saya masukkan ke file ini. Filenya boleh sembarang, ya. Sembarang kasih nama apapun. Juhal file misalnya gitu ya, sembarang misalnya. Saya kasih nama ini. Juhal crack ya, file misalnya begini. Ya, saya simpan ya hasil unsudo-nya di juhal crack file. Ya. Setelah itu ya file yang sudah ter-unsudo ya, menghilangkan salt tadi yang sudah ada di sini ya, yang sudah ada di sini ya. Kita cari ya password dan usernya ya, match apa enggak. Dengan perintah John Draper yang ini, ya John. Ya, baru kita panggil ini jual track file. Nah, seperti ini. Nah, file etc password dan etc itu banyak tadi, ya, kan banyak. Kalau ditunggu sampai selesai, ya mungkin butuh waktu beberapa jam atau beberapa hari, gitu ya. Ya, ini saya abort saja, ya, saya jalankan beberapa menit kan sudah cukup, ya, untuk mendapatkan beberapa baris hasil. Ya, saya Ctrl C. Ya. Baru setelah itu, ya hasil dari matching antara username dan password yang sudah tidak unsolved tadi, yang sudah tidak ada solve-nya. Ya. Ini kita lihat hasilnya. Ya, min show. Ya, sama ini. Juhal crack file. Nah, sudah ketemu itu. Ya, gitu ya. Bisa diterima? Apakah ini bisa kita gunakan untuk semua OS Linux? Bisa. Ya, silakan kalau mau hack gitu ya, mau hack komputernya temannya ya. Silakan diambil password dan sudo-nya ya. Ya. Meskipun nggak tahu di dalamnya isinya apa, silakan di-crack dengan John Draper. Atau misalnya kalau komputer Linux-nya itu lupa password-nya, ya, password-nya lupa misalnya, mau di-crack dengan John Draper bisa, nggak ada masalah. Ya, silakan diambil, ya, dengan misalnya di mount gitu ya, ya hard disk-nya di mount, ya, file password dan file sudo-nya, ya, kemudian dibaca oleh John Draper, pasti ketemu, gitu ya. Ya, coba saya gunakan etc password dan etc sudo yang ada di Kali Linux ini, ya. Ya. Saya gunakan perintah yang sama unsudo, ya. Tapi saya gunakan, ya,
saya gunakan etc passwd dan etc sudo yang ada di Kali Linux. Ya, etc passwd, etc sudo, ya, saya simpan, ya, saya kasih nama sama ya, biar tidak ngetik banyak. Oke, setelah itu ya John, ya, correct file, ini ya. Oke, langsung habis ya di situ, sedikit berarti. Ya, setelah itu ya John min show, ya, correct, ya, file. Nah, coba, nah ini sudah ada. Ya, yang ada di Kali Linux saya yang saya gunakan ini, ya, ada user root, passwordnya Tor, ada user 1, passwordnya user 1, ada user 2, passwordnya user 2, ada user test, passwordnya tes. Ya. Kalau saya cek etc, ya, passwd, ya, tidak seberapa banyak, ya, tidak sama dengan yang di MSF admin tadi, makanya cepat, yang langsung habis, ya, tidak perlu menunggu lama, gitu ya. Bisa diterima? Ya. Tapi enaknya John the Ripper ini tidak bisa kita gunakan untuk crack, ya, protokol yang berjalan, ya, online. Ya, jadi harus ada dua file itu, ya, file yang dalam keadaan terenkrip dan tersolve, ya, baru bisa kita crack. Kalau Medusa itu digunakan untuk cracking, ya, protokol yang berjalan, ya, online, ya, melalui jaringan. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Sementara belum ada. Terus cukup, Bisa Pak. diterima? Cukup? Ya, silakan dicoba sendiri. Ya, sekarang giliran saya yang mencoba sendiri. Ya. Pak, izin tanya Pak, kalau misalkan di Linux itu password untuk setiap user itu apakah short-nya sama enkripsinya itu beda-beda atau sama semua? Password untuk setiap user, misalnya user 1, user 2. Tak jelas. Sebentar, didekatkan dengan mic, kurang jelas suaranya. Ulangi lagi, Mas. Agak jelas, Mas. Halo? Oke. Ya, silakan diulangi lagi. Ya. Kalau misalkan di Linux itu apakah tiap user itu punya salt dan enkripsi password yang beda-beda gitu Pak? Oh, algoritmanya maksudnya? Iya Pak. Algoritmanya sama, Mas. Sama. Jadi satu file itu di sudo, ya, salt-nya kalau menggunakan SHA-1, pakai SHA-1 semua. Ya. Tidak ada yang satunya MD5, satunya SHA-1, satunya SHA-256, nah, enggak. Karena dia gunakan pada waktu create username, itu gunakan komen yang sama. Ya. Pada waktu create username kan komennya ini ya, add user kan ya. Komennya sama. Karena komennya sama, ya programnya sama, gitu Mas ya. Ya. Pak. Kalau mau bikinnya beda, ya berarti bikin aja komen beberapa. Ya, komen beberapa sehingga masuk ke etc sudo dan etc passwd, ya itu algoritmanya macam-macam. Ya. Memang itu menarik idenya, ya supaya tidak mudah untuk di-crack oleh John the Ripper. Gitu kan maksudnya, Mas apa ini? Farel, Pak. Mas Farel ya. Idenya kan begitu, supaya tidak mudah untuk dihack oleh John the Ripper kan ya, Mas Farel ya? Iya. Ya. Jadi bikin program add user, ya. Add user 1, add user 2, tapi beda-beda. Ya. Pada waktu pakai command add user 1, dia gunakan algoritma enkripsinya misalnya AES256. Ya. Kemudian short-nya dia gunakan fungsi hash SHA-256. Ya. Kemudian disiapkan lagi command add user 2. Ya. Enkripsinya dia gunakan misalnya Bluefish, ya. Kemudian fungsi hashnya dia gunakan misalnya SHA-512, ya. Itu pasti akan mengecoh John the Ripper. Itu Mas ya. Iya, tapi kalau misalkan beda OS, misalkan ada dua Linux Pak, yang satunya itu kita nggak bisa ngambil shadow-nya, tapi yang satu kita bisa ngambil shadow-nya, itu apakah shadow yang dari VM kedua itu bisa dijalankan di Linux ke satu gitu Pak? Dua file itu berpasangan, ya berpasangan.
Ya, jika pas WD itu dari VM1, shadow-nya dari VM2, itu kan bukan pasangan ya. Ya, apakah nggak bisa? Ya. Strukturnya kan sama. Ya, strukturnya kan sama. Satu berisi username, satunya kan berisi password, salt, dan encrypted. Ya. Kalau gitu Mas, kalau misalnya ada yang match, ya beruntung ya bisa menemukan jawaban. Tapi begitu tidak ada yang match, ya tidak akan ketemu. Gitu Mas. Jadi jawabannya apakah bisa dijalankan di John Draper? Bisa. Ya. Tapi hasilnya nanti apakah ada yang match dan tidak, ya itu yang kita belum tahu. Ya. Kalau misalnya di dua OS tadi ternyata ada yang match, pasti ada jawabannya nanti ketemu. Gitu Mas, ketepaan gitu ya, ketemu. Ya. Tapi usahakan di OS yang sama, ya karena itu memang pasangan, ya pasangan antara username dan password. Gitu ya. Kalau beda mesin, ya untuk kan kalau ada yang match, ya ketemu gitu Mas. Tapi kan yang beda, ya username-nya ada di mesin 1, password-nya di mesin 2. Nah kebetulan cocok gitu ya. Ya. Iya, itu Mas ya, Mas Farel ya. Terima kasih Pak. Ada gambaran? Ya. Ada. Oke. Pak, izin tanya Pak. Oke, silakan. Untuk gimana ngomongnya ya? Untuk masalah hash tadi loh Pak, hash yang ada di shadow tadi loh Pak. Itu kan ada indikatornya ya Pak. Bagian mananya yang salt kan dengan dengan karakter yang telah di karakter sama dua tanda dolar ya Pak ya. Yang mana? Dolar tadi dah. Iya, dolar sign tadi loh Pak. Dolar itu semacam itulah, delimiter ya, penanda awal akhir dari sebuah dari sebuah file. Ya. Sama dengan waktu Anda TA kan kalau mengcapture data sensor kan harus diberi tanda kan ya. Misal data sensornya ada 4, sensor suhu, sensor kelembapan, misalnya sensor gas O2 ya, sensor gas CO2. Nah, mana yang suhu, mana yang kelembapan kan harus dibedakan ya, dengan karakter tertentu, gitu ya, delimiter namanya ya. Nah, dolar itu juga begitu, sama prinsipnya. Mana bagian yang salt, mana bagian yang password. Berarti kalau gitu cara kerjanya John Draper itu hanya sekedar nge-skip bagian yang ada tanda dolarnya berarti Pak, cuma cukup nggak dibaca aja yang ada tanda dolarnya gitu, atau gimana Pak? Dia akan menghilangkan saja Mas, menghilangkan salt. Ya, menghilangkan salt. Kalau sudah menghilangkan salt, baru menggunakan brute force seperti Medusa. Ya, mencocokkannya dengan database username password. Ya, tadi kan ada di sini. Ya, dia gunakan sebentar. Ya, tadi di mana di John Draper. Ya, dia kan di sini. Database-nya di sini. User share. Ya, kalau diperhatikan nanti, nah ini ya tadi, bentar. Saya ulangi lagi aja lah. Ya, perintahnya saya ulangi lagi. Ini ya. Oh ini tadi Medusa, sorry. Ya, ini ya tadi ya. Ini ya track ya. Nah ini. Ini nggak kelihatan sebentar. Yang agak lama tadi ini ya. Cedo. Ya, yang crack. Metas ya tadi agak lama. Kemudian ya John crack file. Nah ini ya, bentar saya Ctrl C. Nah di sini dia ngambilnya. User share John password list. Coba saya cek isinya apa. Ya. V ya user share, kemudian John, ya kemudian password list. Ya password. Ya, LST list. Nah itu banyak sekali di situ. Ya, banyak ya. Nah, Ya, Pak. itu adalah kata-kata kamus. Nah, kata-kata kamus ini ya ada kemungkinan ya ada di ETC pas WD, ETC shadow. Nah, karena ETC shadow itu dalam keadaan salt, harus dihilangkan dulu saltnya supaya nanti ketemu di sini. Gitu ya, Mas. Makanya dikasih perintah ini dulu. Nah, ini dikasih perintahan shadow dulu untuk menghilangkan tanda dolar ya yang ada di dalam tanda dolar itu dihilangkan dulu sehingga tinggal kata-kata yang ya nanti dicocokkan dengan ini
ya dengan file ini. Bisa dimengerti, Mas Jual? Ya Pak. Jadi penghilangkan Jadi salt itu dolar bukan untuk sekedar delimiter, menghapuskan. delimiter. Hmm. Jadi untuk menghilangkan Wah. salt itu bukan untuk menghilangkan salt itu bukan sekedar menghapus apa tuh karakter yang dalam delimiter sama delimiternya itu aja, tapi itu melalui ya, algoritma matematika berarti ya Pak ya. Iya Mas. Oh ya. Ya, Saya langsung pikir tadi karena ada saja. keterangan kalau itu mereka itu salt, jadi tinggal dihapus gitu aja enggak ya Pak ya? Oh ya Pak. Menghilangkan Paham, salt Pak. kita supaya nanti setelah saltnya hilang ya tinggal original passwordnya ya, sehingga ketemu di password.lst gitu. Ya Pak, paham Pak. Ya, gitu ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kalau orang-orang yang mengembangkan password cracking ini ya sekarang sudah menggunakan teknik-teknik yang mutakhir ya, menggunakan AI ya supaya cepat mendapatkannya ya, tidak lama gitu ya. Gimana caranya ya database yang berisi username dan password itu ya dilakukan proses klasifikasi ya dengan teknik-teknik AI supaya cepat ya mendapatkan jawabannya ya, yang sekarang yang berlomba-lomba orang melakukan seperti itu ya. Apakah bisa Berarti dari hitungannya juru TF? Bisa ya, bikin AI untuk John the Ripper misalnya untuk cracking password ya. Apakah boleh? Layak? Boleh, ya, matematikanya susah gitu ya. Ya, ada metodenya. Gitu ya Mas ya. Mau ganti berarti judul TA? hacker zaman sekarang bonus apa hacker zaman sekarang berarti bondo ini ya Bapak tuh modal GPU berarti zaman sekarang Pak. Ya termasuk performa dari hardware ya, GPU, prosesor, ya RAM, ya storage ya dimanfaatkan semua untuk mempercepat proses. Ya selain teknik untuk mempercepat ya proses itu. Ya, juga harus didukung dengan performa dari hardware. Ya Pak. Oke. Ya, Ada terima lagi kasih yang Pak. ditanyakan? Cukup? Ya, silakan dicoba sendiri ya. Apa yang tadi saya demokan. Ya, jadi cuma ada 3 tool ya, Wireshark, Medusa, dan John the Ripper. Dan untuk laporan sementaranya cukup ini aja Pak Edis, langkah screenshot itu aja Pak ya Pak. Ya kamu analisa nanti, ya analisa. Ya sekaligus, ya maksudnya untuk laporan resminya pasti ada analisa Pak. Oke ya. Oke Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Cukup ya, saya stop sharingnya. Saya standby, kalau ada yang tanyakan silakan. Sampai jam berapa kita? Jam 4 ya? Jam 4 selesai kan? 4:30. Jam 4 cukup ya? Atau jam 4:15 cukup ya? Iya Pak.
Pak Amang, kalau semisal saya tanya secara personal via WA gitu, boleh Pak? Ya, silakan. Ya nanti kalau semisal andai kata di tengah jalan menemukan permasalahan Ya. pasca kuliah loh Pak. Ya, silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Yuk, oke.